Lili terakhir di lembar ini, novel karya Pandu Windito dibacakan langsung oleh penulisnya. Senggani. Kedai kopi Angel adalah cinta ayahnya. Dedikasi ayah Angel terhadap kopi tidak dapat ditandingi orang lain. Tiap biji kopi seakan anak kandungnya, yang akan selalu diperhatikan dengan sepenuh hati. Tiap prosesnya sangat dijaga untuk menghasilkan kualitas terbaik yang bisa diusahakannya. Angel dan ayahnya bisa menjelaskan dengan sangat teliti bagaimana proses yang dilalui biji kopi hingga terhidang dalam cangkir putih, seakan kopi itu adalah buah hati mereka yang mereka lihat tumbuh kembangnya. Aku sebenarnya tidak suka kopi, tapi kopi Angel dan ayahnya berbeda. Ada sesuatu yang tidak dapat aku jelaskan dengan kata-kata ketika meneguk kopi buatan mereka. Kopi itu seakan mengungkapkan rasa terima kasih atas semua perlakuan yang diberikan kepada mereka. Kopi itu seolah memberikan rasa ternikmat yang bisa mereka keluarkan. Entah kenapa, asam itu bisa aku nikmati tanpa memicingkan mata. Aromanya berputar terus dalam mulutku, masih dapat aku cium beberapa menit setelah kopinya habis. Mungkin, kopi dari kedai sebelah rumahku adalah satu-satunya kopi yang bisa aku nikmati. Siang ini Angel memintaku mengosongkan waktu yang sebenarnya aku selalu punya waktu kosong. Sejak pagi tadi, aku tidak melihat Angel bersiap membuka kedainya. Papan yang biasa dipajang di depan pintu belum dihias dengan gambar dan menu yang tersedia hari ini. Tapi aku melihat Angel sedang berbincang dengan seorang perempuan di dalam. Aku memutuskan menunggu di luar karena takut mengganggu hingga akhirnya perempuan itu berjalan ke arahku. Kami berpapasan. Aku melihatnya, tapi dia tidak memandang wajahku sama sekali. "Cu, udah siap?" tanya Angel yang tanpa aku sadari berjalan di belakang perempuan itu. "Emang mau ngapain?" Aku kebingungan. "Gak sibuk kan hari ini? Temenin aku cari kopi," jawab Angel. Aku tidak bergeming. "Udah rapi gini, udah yuk." Angel menarik tanganku. Ternyata hari ini aku terjebak. Aku kira Angel memanggilku untuk sekedar membersihkan atau menghias kedainya. Tapi Angel ingin pergi ke tempat lelang dan entah kenapa jadi seakan tanggung jawabku untuk menemaninya. Sejujurnya, aku tidak suka berpergian ke tempat ramai selain ke pameran buku. Memang tidak sedikit juga yang datang ke pameran buku, tapi setidaknya aku bisa menghindar dari orang lain dengan memusatkan pandanganku ke buku dan menutup rapat-rapat telinga dari lingkungan sekitar. Aku tidak siap untuk berinteraksi dengan orang asing. Kebingungan dan merasa sepi di tengah keramaian, terutama di tempat di mana aku merasa asing dalam lingkungan itu. Termasuk saat ini. Aku tidak tahu bagaimana nasibku jika tidak ada Angel. Semua orang dalam ruangan ini saling meributkan tentang kopi. Dua hal yang sangat menggangguku. Keramaian dan topik asing. Robusta, Arabica, natural proses, entah apa itu semuanya. Aku merasa sendiri di tengah puluhan orang. Hanya mengekor Angel yang berjalan ke sana kemari mencium kopi yang terlihat sama di mataku. Bahkan aku tidak menyangka biji hitam dengan retakan di tengah ini bisa berakhir di cangkir putih. "Hulu Batak!" Angel berteriak pelan. Angel tampak sangat gembira bisa melihat biji-biji kopi. Kadang, dia menyebut beberapa namanya yang aku sendiri tidak tahu itu benar atau tidak. Yang aku ingat, dia selalu menulis beberapa nama biji kopi dalam catatannya. Aku coba mengintip. Buku itu berisi urutan prioritas kopi yang akan dia beli, lengkap dengan harga yang menurutnya pantas untuk menebus kopi itu. Acara ini merupakan acara lelang. Aku tidak heran Angel rela menutup kedainya hari ini untuk kesini. Aku tidak tahu pasti, tapi aku yakin lelang adalah tempat untuk mencari sesuatu yang langka yang sangat sulit didapatkan di tempat umum. Bahkan ketika aku mengintip buku Angel, tertulis salah satu nama kopi yang dia lingkari berkali-kali dengan harga 600.000 per kilonya.
Sekali lagi, aku terjebak dalam ruangan 10 kali 10 meter yang penuh dengan berbagai macam aroma. Mulai dari buah-buahan hingga aroma yang tidak dapat aku deskripsikan. Dikelilingi sekumpulan orang yang mungkin bisa berbicara dengan setiap biji hitam yang ada. Arabica Segani, buka harga 400.000, ucap pelelang. 800.000, teriak Angel tanpa berpikir. 850.000, balas seseorang. 1 juta, lanjut Angel. Aku tidak pernah melihat Angel demikian, melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang. Angel, nggak sayang itu 1 juta cuma buat kopi? Tanyaku kepada Angel. Ju, ini kopi penting banget buat aku. Ini udah kayak harta karun untuk sebagian orang. Kalau kamu perhatiin, dari tadi itu nggak ada nama kopi itu di display depan kan? Nggak banyak orang yang punya kopi Senggani. 1,2 juta, lanjut Angel karena ada yang menawar lebih tinggi. 1,2 juta pertama, 1,2 juta kedua, 1,2 juta ketiga. Selamat, Arabica Senggani bisa kamu bawa pulang. Akhirnya, kopi itu dapat Angel bawa pulang. Tepatnya hanya 1 kilogram kopi itu yang Angel bawa pulang dari lelang. Catatan yang Angel buat jadi sia-sia. Bahkan aku tidak ingat sama sekali ada nama itu dalam catatan Angel. Mungkin memang kopi itu tidak dipajang di awal karena keistimewaannya, hingga Angel meminjam uangku karena tidak membawa uang sebanyak itu. Selama perjalanan pulang pun, Angel tak pernah melepas pelukannya pada kopi itu. Bahkan dia rela pulang dengan bis walaupun cukup jauh dan makan nasi telur di perjalanan pulang untuk menghemat demi kopi itu. Aku bisa melihat kecintaan Angel terhadap kopi, tapi aku tetap tidak bisa mengerti bagaimana kecintaannya terhadap kopi bisa sebesar itu. Angel, sampai segitunya kamu sama kopi? Aku bertanya kepada Angel yang mungkin percakapan pertamanya dengan orang lain setelah memegang kopi itu ketika berjalan dari halte menuju rumah. Kopi itu tentang pilihan. Setiap orang punya standar dan mimpi masing-masing. Aku gak akan bisa nerima apa yang kamu punya. Kamu juga gak pengen kan apa yang aku mau. Kopi ini punya rasa yang sangat membekas di lidahku. Keasamannya, kepekatannya, ditambah bagaimana cara mengolahnya. Aku hanya terdiam mendengar Angel menjelaskan. Selain itu, Arabica Senggani adalah kopi pertama yang aku seduh. Saat pertama kali Papa mengajari, tidak hanya bagaimana cara menyeduh kopi, tapi bagaimana juga memperlakukan kopi dan mencintainya dengan sepenuh hati. Senggani jadi anak pertamaku. Setiap kali aku menyeduh Senggani, aku bisa membayangkan Papa di sampingku, memegang tanganku, mengarahkannya untuk mendapatkan hasil yang paling baik yang bisa aku berikan. Kopi ini mungkin bukan kopi dengan kelas terbaik yang ada di dunia, tapi kopi ini selalu punya tempat spesial di hatiku. Ayah Angel telah tiada, tapi dedikasi dan cintanya masih ada dalam diri Angel. Aku memikirkan perkataan Angel selama sisa perjalanan. Angel masih punya kecintaannya sendiri untuk dijalani. Kopi, biji hitam yang bagi sebagian orang tidak ada nilainya, yang mungkin juga bagi sebagian orang adalah salah satu indikator ekonomi. Hanya dipandang sebagai minuman anak gaul, tetapi hanya ingin manisnya saja. Melihat yang memperlakukan kopi membuatku iri karena tidak ada yang bisa aku cintai saat ini. Aku merasa belum ada penghuni dalam hatiku yang dapat aku perjuangkan dengan seluruh tenaga yang aku miliki, yang membuatku dapat bergerak maju ke depan. Cu, minggu depan mampir gede ya, aku ada kelas kopi, ucap Angel. Tak terasa, kami sudah sampai di depan rumah. Angel tidak memberikan aku kesempatan untuk menjawab, meninggalkanku dan langsung masuk ke kedainya dengan tetap menatap kopi di tangannya setelah mengatakan hal itu.